Assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Inong. Nah teman-teman, jumpa lagi sama aku. Ya, nah ini keluhan selanjutnya yang keluhan ibu hamil pada trimester pertama. Nah ini yang selanjutnya ya teman-teman. Ini sudah ada 4 yang sudah aku bahas. Nah dan ini sambungannya. Jadi hari ini dan sekarang ini adalah dari keluhan yang nomor 5 sampai yang nomor 8. Kemudian untuk keluhan yang selanjutnya adalah gerah, letih, mudah lelah, kemudian sering pegel-pegel. Nah pengalaman aku pribadi emang bener, awal aku hamil anak kedua ya waktu itu, aduh aku sering banget pijat, tapi pijat bagian belakang loh, paling enak banget, kayak masuk angin gitu loh, berasa lelah banget, pegel-pegel gitu. Bahkan aku kadang-kadang jadwalnya 1 minggu itu 1 kali pijat, ya ampun, bener-bener cepat lelah gitu lah ya, gak enak gitu. Nah itu sebenarnya juga salah satu keluhan ibu hamil ya, jadi jangan heran gitu, dia akan mempengaruhi segalanya gitu ya. Nah ini katanya hamil akan meningkatkan suhu badan, apalagi pada wanita hamil yang berada di iklim tropis. Nah dia itu akan merasa gerah gitu kan, apalagi kalau bawa perut yang udah gede itu cepat banget berkeringat gitu ya. Kemudian juga letih, nah gak bisa capek sedikit misalkan. Nah, selain itu juga tubuh wanita hamil akan mudah letih, pegal-pegal, mudah lelah gitu ya, karena peningkatan level hormon estrogen. Nah, jadi itu keadaannya adalah normal saja gitu ya. Jadi nggak apa-apa kok bunda, kalau misalkan bunda mau pijit gitu, nggak apa-apa, asal jangan yang dipijit perutnya aja, nggak apa-apa. Aku sih dulu ya anak pertama sama kedua beda banget. Anak pertama aku nggak pernah pijit, bahkan bisa dihitung cuma paling sekali loh, sampai 9 bulan aku nggak pernah. Nah anak kedua aku sering banget dipijit atau dimasas gitu ya. Nah, di bagian belakang aku tuh sering pegel banget gitu, apalagi pinggang. Nah jadi jangan heran ya. Nah jadi itu adalah sesuatu yang normal aja. Misalkan merasa gerah banget ya, jadi hindari berpakaian ketat gitu. Nah jadi jangan, apalagi kayak jenis-jenis celana jeans yang masih ketat bagian sini, kecuali kan ada tuh ya yang sekarang tuh dibikin celana jeans yang bagian memang ibu hamilnya terus ada karetnya kayak gitu, nggak apa-apa, aman aja. Nah itu mengurangi gerah juga, kemudian juga supaya mengurangi rasa nyeri juga gitu ya. Kemudian untuk keluhan yang selanjutnya adalah merasa nyeri di bagian payudara gitu ya. Nah itu juga sering terjadi pada ibu hamil. Nah itu penyebabnya adalah karena peningkatan hormon progesteron. Itu normal gak? Nah itu normal aja. Kalau misalkan kalian gak tahan, minum aja paracetamol. Nah itu paling aman ya. Oke, jadi itu penyebabnya karena peningkatan hormon tadi. Kemudian untuk yang keluhan selanjutnya yang ketujuh adalah sering merasa kembung dan konstipasi. Nah kembung itu disebabkan karena menurunnya sistem pencernaan. Nah ini juga menyebabkan konstipasi. Jadi di sisi lain konstipasi juga akan menyebabkan rasa kembung, meningkatkan rasa kembung gitu ya. Jadi dia itu bertimbal balik gitu. Nah jadi gitu, itu adalah keadaannya, itu adalah normal gitu ya maksudnya. Nah jadi katanya lakukan diet tinggi serat gitu. Apa aja sih makanan yang tinggi serat itu? Seperti pir, buah pir, jeruk, kemudian apel, kemudian sayur-sayuran kayak gitu-gitu ya teman-teman. Dan perbanyak minum air putih. Nah ini keluhan yang paling terakhir adalah yang nomor 8, yang paling sering banget terjadi adalah keputihan. Sebenarnya aku sudah pernah bikin videonya juga keputihan, kalian bisa lihat aja video aku, cek ya. Nah keputihan itu disebabkan oleh terjadinya peningkatan hormon estrogen dan aliran darah ke vagina. Nah itu teman-teman. Nah keputihan itu yang normal adalah cairan yang keluar berwarna jernih hingga kekuningan dan tidak berbau. Nah kadang cairan ini bisa bertambah seiring bertambahnya usia kehamilan. Jadi jangan heran misalnya, aduh banyak banget sih keputihan, aku normal nggak?
insya Allah normal kok, asalkan itu tadi jangan ada berbau dan warnanya juga agak bening, mungkin kekuningan. Terus ada juga yang kayak tepung-tepung gitu, aku juga pernah dengar ya itu. Oke teman-teman, nah misalkan kalian menemukan keputihan yang berwarna abu-abu, kehijauan atau kecoklatan, berbau tidak sedap, kemudian juga bisa membuat disertai dengan nyeri saat buang air kecil atau nyeri saat berhubungan, nah atau gatal-gatal juga, nah itu yang bisa berbahaya, bisa terjadi infeksi jamur. Terus juga ini entah itu infeksi jamur pagi streptococcus, trichomonas, misalnya kayak gitu-gitu, aku juga nggak paham. Nah kalian bisa konsultasikan ke dokter ya, jangan biarkan gitu. Jadi tadi udah aku bilang juga ya, keputihan yang normal itu bagaimana. Ada keputihan yang mirip juga dengan ketuban gitu ya, maksudnya kayak banyak gitu, kayak cairan gitu kan, ada juga yang seperti itu gitu. Pasien aku ada juga yang mengalami keputihan yang kayak tepung katanya. Insya Allah sih menurut aku itu normal aja ya, asalkan tadi jangan berbau dan jangan berwarna yang aneh-aneh gitu. Terus juga merasa nyeri dan segala macamnya ya. Oke, ini ada tips sedikit. Nah jadi bagaimana cara ya mengurangi lah kayak gitu kan. Sering ganti celana dalam itu sudah pasti, jadi jangan nunggu banyak banget baru ganti celana dalam gitu. Pokoknya aku juga dulu waktu keputihan stok celana dalam aku tuh banyak, lebih dari selusin ya. Jadi waktu hamil gitu ya. Terus basuh kemaluan dari depan ke belakang, jadi jangan dari belakang ke depan, jadi jangan dari anus ke vagina, jangan ya. Dari kemaluan itu dari atas ke bawah, karena kan kalau dari anus itu kotor dong gitu ya. Terus gunakan celana yang terbuat dari bahan katun karena penyerapannya itu ya agar lebih mudah menyerap, kemudian juga mengurangi kelembapan gitu. Terus juga jangan gunakan celana dalam yang ketat. Nah karena aku pengalaman juga, pas aku pakai celana dalam yang ketat udah sakit kan, kemudian tertekan kayak gitu, kemudian keputihan aku tuh tambah banyak. Nah gitu, jadi yang longgar-longgar aja. Jadi aku sekarang udah nggak peduli ya ukuran celana dalam, yang penting kita nyaman gitu ya. Jadi jangan egois, mau gaya-gaya gitu pakai celana dalam yang wah gitu ya. Terus juga pakai celana jeans, aduh jangan deh ya. Jadi kita itu atur senyamannya gitu ya. Terus konsumsi cairan untuk mengeluarkan racun dan bakteri dari tubuh. Kemungkinan aja di dalam tubuh kita ada racun dan bakteri, jadi perbanyak minum air putih atau cairan gitu ya. Yang terakhir adalah jangan menggunakan tisu atau pembersih pembalut kayak gitu, yang apalagi yang beraroma gitu. Terus sabun-sabun gitu ya untuk sejenis vagina gitu, jangan deh yang beraroma kuat gitu ya. Boleh lah ya mungkin pakai sabun gitu, tapi jangan yang memang khusus gitu ya untuk daerah kemaluan, tapi jangan terlalu sering juga gitu. Oke teman-teman, mungkin ini aja deh pembahasan aku kali ini, semoga aja bermanfaat. Nah jadi itu semua sudah aku bahas ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kasih subscribe-nya, jangan nonton aja. Kasih subscribe-nya dong, like juga, terus share video aku kalau menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.